Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasna Agustina Nadia, mahasiswi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan proyek validitas dan reliabilitas soal esai matematika SMP berbasis HOTS guna memenuhi tugas UTS semester genap saya. Yang pertama, poin proses pembuatan soal. Dapat dilihat dari ilustrasi yang sudah saya cantumkan. Di sini saya akan membahas materi yang saya pilih, yaitu materi SPLDB. Sistem persamaan linear dua variabel atau biasa dipanggil SPLDB merupakan ada lebih dari satu persamaan linear dengan dua variabel yang hanya memiliki satu penyelesaian. Sebelumnya, saya akan perkenalkan apa itu variabel, koefisien, dan konstanta. Variabel adalah nilai yang dapat berubah-ubah. Koefisien adalah bilangan yang berada di depan variabel, dan konstanta adalah bilangan yang tidak diikuti oleh variabel. Terdapat beberapa cara atau metode untuk menyelesaikan permasalahan terkait sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDB. Metode-metode tersebut diantaranya adalah 1. Metode eliminasi, 2. Substitusi, 3. Gabungan, dan 4. Grafik. Selanjutnya, hasil penyelesaian SPLDB dinyatakan dalam pasangan terurut X, Y. Berikut adalah standar kompetensi dan indikator soal yang saya kembangkan. Untuk nomor 1, standar kompetensi menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Indikator siswa dapat menemukan penyelesaian SPLDB. Dan nomor 2, standar kompetensinya membuat model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Indikator siswa dapat membuat model matematika dari masalah jumlah uang dari masing-masing anak yang disajikan. Nomor 3, standar kompetensi menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dan penafsirannya. Untuk indikator, siswa dapat menghitung hasil karcis dari masalah tukang karcis odong-odong dan becak hias yang disajikan. Untuk nomor 4, standar kompetensi menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dan indikator siswa dapat menemukan nilai XY jika X dan Y penyelesaian dari SPLDB. Dan untuk nomor 5, standar kompetensi mencakup membuat model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Indikator siswa dapat membuat model matematika dari masalah permen yang didapat dari masing-masing anak yang disajikan. Higher Order Thinking Skill atau HOTS. Soal HOTS dapat diartikan sebagai soal yang mampu merangsang kemampuan berpikir, yang tidak sekedar mengingat recall, menyatakan kembali atau restate, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan atau reset, tetapi juga mampu berpikir kritis dan kreatif. Soal yang termasuk Higher Order Thinking Skill atau HOTS memiliki ciri-ciri 1. Transfer satu konsep ke konsep lainnya. 2. Memproses dan menerapkan informasi. 3. Mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda. 4. Menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Dan 5. Menelaah ide dan informasi secara kritis. Berikut untuk soal yang saya kembangkan. Untuk nomor 1, dapat dilihat, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Terdapat poin A dan B yang harus diselesaikan. Dan untuk nomor 2, setengah uang Ali ditambah uang hadiah adalah 60.000. Diketahui juga 2/3 uang Ali dikurangi 1/3 uang hadiah sama dengan 20.000. Untuk poin A dan B berikut. Dan untuk nomor 3, seorang penjual karcis mendapat uang sebesar 17.000 dari 3 buah karcis odong-odong dan 5 buah karcis becak hias. Sedangkan dari 4 buah karcis odong-odong dan 2 buah karcis becak hias, ia mendapat 18.000 jika terdapat 20 karcis odong-odong dan 30 karcis becak hias. Banyak uang penghasilan penjualan yang diperoleh adalah. Dan untuk nomor 4, perhatikan gambar persegi panjang berikut ini. Tentukan nilai X dan Y berdasarkan gambar di atas. Dan untuk nomor 5, Pak Guru akan membagikan sekantong permen kepada siswanya. Bila tiap siswa mendapat 2 permen, maka akan tersisa 4 permen. Tetapi bila tiap siswa mendapat 3 permen, maka akan ada 2 siswa yang tidak mendapat permen sama sekali dan 1 siswa lainnya hanya mendapat 2 permen. Jika banyak permen adalah P dan banyak siswa adalah S, maka tentukan sistem persamaan linear dari masalah di atas.
Apakah kelima soal di atas sesuai dengan ciri-ciri soal HOTS? Alasan soal tergolong soal HOT 1. Memfokuskan pada pertanyaan. 2. Menganalisis argumen. 3. Mempertimbangkan yang dapat dipercaya. 4. Mempertimbangkan bagaimana siswa dapat berpikir kritis dan kreatif. Dari alasan tersebut, saya simpulkan bahwa soal yang saya kembangkan adalah sesuai dengan soal HOT dengan ciri-cirinya. Dan untuk poin kedua, proses validasi ahli. Untuk ini sudah tertera 2 poin, 2 bukti korespondensi ahli dari yang sudah saya pilih, yaitu Ibu Heni dan Ibu Prahma. Beliau keduanya adalah guru dari SMP Bagi 1. Mereka juga salah satunya adalah guru saya dahulu. Dan ini adalah bukti korespondensinya. Selanjutnya, berikut adalah instrumen angket validasi yang telah saya ubah ke bentuk Google Form. Sebelumnya, untuk link Google Form untuk validasi ini sudah saya cantumkan di description box, agar Bapak juga bisa mengaksesnya. Saya pisahkan menjadi 5 bagian yang terdiri dari 1. Ini berupa formulir identitas. Yang kedua, aspek HOTS. Terdapat 7 poin pertanyaan. Aspek karakteristik berpikir siswa SMP. Terdapat ada 4 poin. Dan untuk bagian aspek kualitas soal yang baik, terdapat 3 poin. Dan yang terakhir, bagian saran, komentar, dan kesimpulan. Selanjutnya, ini adalah hasil pengisian angket validasi ahli. Saya pisahkan menjadi 2 karena di sini pada saran dan komentar agar dapat bisa terlihat. Untuk yang pertama dari Ibu Prahma, secara keseluruhan soal sudah terstruktur dengan baik dan benar. Untuk yang kedua dari Ibu Heni, saran dan komentar terdapat soal sudah bagus, tetapi untuk nomor 2 menurut saya belum hot karena anak hanya kesulitan di angka saja, belum ke penalaran yang lain. Lanjut untuk hasil uji Aikens value. Di sini yang saya dapat dari 2 ahli yaitu sudah saya ujikan memakai Aikens value, terdapat poin-poin yang sudah didapat kriterianya yaitu FS untuk validitas sedang, FT untuk validitas tinggi. Karena di sini tidak ada FR yaitu validitas rendah, jadi tidak ada FR. Baik, untuk kesimpulan dari poin kedua, yaitu 1. 5 soal HOTS yang saya kembangkan menurut kedua writers yang saya pilih adalah dari Ibu Prahma menilai keseluruhan soal yang saya ambil sesuai dengan ciri-ciri soal HOTS dan beberapa nilai aspek HOTS tertera pernyataan setuju dan terdapat 2 nilai yang menurut beliau soal yang saya kembangkan menuntut siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikannya. Dan dari Ibu Heni, aspek penilaian yang beliau beri keseluruhan baik dan sesuai, namun ada catatan pada bagian soal nomor 1. Menurut beliau, untuk soal nomor 2, menurut beliau, soal saya belum dikatakan soal HOTS karena anak atau siswa hanya mengalami kesulitan di angka, belum sampai ke penalaran. Meskipun terdapat masukan dan saran dari writers berupa revisi soal, tetapi writers tidak mengharuskan mengganti soal atau merevisi, jadi saya tidak menyertakan hasil revisi untuk di poin kedua ini. Dan kedua, dari hasil uji Aikens value yang saya buat, dapat saya simpulkan bahwa dari 14 penilaian yang telah dinilai oleh kedua writers yang saya pilih, saya mendapati dari hasil uji Aikens yaitu 50-50, atau masing-masing separuh, yaitu 7 menghasilkan validitas sedang dan 7 menghasilkan validitas rendah. Tinggi, mohon maaf, ada salah penulisan, validitas sedang dan validitas tinggi. Kemungkinan jika harus menghasilkan validitas tinggi, maka menghasilkan validitas sedang harus diganti. Namun karena di sini saya memiliki 2 orang ahli sebagai writers, maka tidak perlu diganti. Karena menurut saya, jika semakin banyak writers yang diujikan, maka validitasnya semakin lebih konkret.
Untuk poin ketiga, proses uji terbatas. Ini adalah 15 orang yang terpilih. Dan nama-nama berikut ini tidak lain dan tidak bukan adalah teman dan saudara saya yang sudah bersedia membantu saya untuk memenuhi tugas proyek UTS ini. Ada yang pertama Nadifa Vidya, ada Karina Wahyu, ada Pinasti Susilo Utomo, ada Aulianisa Hasrin, ada Pipit Kinanti, Bagas Dwi, Nafisa Vidya, Sri Bekti Prihatin, Erna Kurniasari, Aditya Mardianto, Muhammad Ma'ruf Saifuddin, Desnovita Aryani, Hana Puji Trisna Dewi, Didik Wisnu, dan Monika Pratiwi. Dan untuk bukti korespondensi mewakili 3 dari 15 responden, saya ambil dari Aulianisa, Monika, dan Sidik. Berikut adalah bagaimana saya meminta izin, minta tolong kepada beberapa teman saya dari 15, 3 orang, yaitu dengan untuk membantu saya. Untuk ini, saya mendistribusikan soal HOTS yang saya kembangkan ke dalam bentuk Google Form, yaitu sebagai berikut. Saya telah mengisikan soal-soal 1-5 dan mereka akan mengisikan identitas berupa alamat, email, nama lengkap, jenis kelamin, dan tempat tanggal lahir. Untuk hasil yang mereka dapati, mereka dapat unggah melalui kolom tambahkan file untuk unggah hasil jawaban yang telah mereka tulis. Ini adalah beberapa contoh hasil yang telah teman-teman saya dapat, yaitu yang pertama dari Karina Wahyu, untuk nomor 1 ini, nomor 2, dan ini ada nomor 3, nomor 4, dan ini untuk nomor 5 dari Karina Wahyu. Dan yang kedua, ada dari Nadifa Vidya, untuk nomor 1, nomor 2, dan dari Nadifa juga nomor 3, 4, dan terakhir nomor 5. Untuk orang yang terakhir yaitu dari Pinasti Susilo, untuk nomor 1 dan 2, dan untuk 3, 4 juga tertera, dan terakhir untuk nomor 5. Nah, ini adalah uji terbatas 15 orang biserial. Dengan uji validitas biserial yang sudah saya ambil, terdapat di sini saya mengambil hasil validitas ini dengan cara dari poin-poin ini saya ambil dengan cara bagaimana hasil yang mereka dapat saya cocokkan berdasarkan kunci yang sudah saya buat untuk 5 soal itu, dan jika menjawab benar mendapat nilai 1, dan jika salah mendapat nilai 0. Dan ini semua adalah hasil yang sudah saya cocokkan. Untuk uji biserial dapat dilihat untuk kriteria dari hasil semua. Ternyata yang valid cuma pada soal nomor 5, yaitu tentang soal Pak Guru. Lalu untuk uji terbatas memakai uji reliabilitas KR20, ini juga sama. Di sini saya memakai seperti yang di biserial tadi, dengan saya copy paste, saya masukkan di sini, dan lalu saya ujikan memakai rumus-rumus reliabilitas KR20. Dan di sini saya mendapati hasil reliabilitas saya 0,18 sekian. Untuk yang kesimpulan dari poin ketiga, saya dapat untuk nomor 1, untuk hasil uji validitas saya mendapat bahwa soal yang saya pakai sudah valid atau bisa disebut dapat diberikan kepada responden dengan baik. Dan yang kedua, di sini kebetulan saya selektif dalam memilih responden dan ternyata hasil yang saya dapat demikian sesuai dengan yang saya bayangkan. Mungkin untuk kedepannya untuk saya bisa lebih baik lagi dalam pembuatan soal, dan uji reliabilitasnya
adalah seberapa besar derajat konsisten sasaran yang diukur dinyatakan dalam bentuk angka. Dan dari hasil 0,18 sekian tadi, dari reliabilitas yang saya dapat itu tergolong kriteria yang sangat rendah. Dan untuk poin keempat, yaitu kesimpulan secara keseluruhan dan komprehensif. Baik, untuk nomor 1, dari kelima soal yang saya kembangkan, sudah termasuk dalam soal HOTS, namun ada sedikit catatan dari Reuters bahwa soal yang saya ambil kurang membuat siswa berpikir kritis ke konsep dan langkah. Dan yang kedua, uji icons, terdapat 7 validitas tinggi dan 7 validitas rendah. Dari sini bisa saya kembangkan lagi model soal HOTS agar semua hasilnya mencapai validitas tinggi. Uji validitas biserial meliputi soal yang saya kembangkan menurut 15 responden yang saya pilih hanya mendapati satu hasil yang valid, yaitu pada nomor 5. Dan yang terakhir, uji reliabilitas KR20 meliputi hasil kriteria yang tercapai, yaitu sangat rendah. Berarti keseluruhan belum bisa dianggap soal yang layak atau masih dikategorikan sebagai soal HOTS. Mungkin hanya perlu beberapa sentuhan kembangan agar bisa mencapai kriteria tinggi atau bahkan bisa mencapai sangat tinggi. Sekian dari saya. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Naufal selaku dosen uji saya dalam proyek UTS ini. Terima kasih. Thank you for watching, dan saya Hasna Agustina Nazia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.